Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan tema yaitu kasus kartu merah 10 KAP papan atas. Kami beranggotakan yang pertama Anggraini Prihastuti, yang kedua Dara Khairunisa, yang ketiga Dwi Ambarwati, yang keempat Rahmawati, yang kelima Restina, dan yang keenam adalah Rizky Aulia. Majelis Kehormatan Institut Akuntan Indonesia tengah mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil terhadap 10 KAP yang melakukan pelanggaran. Nah, ini menyusul dari keberatan pemerintah atas sanksi berupa peringatan yang telah diberikan. Nah, menariknya dari 10 daftar KAP yang nakal ini terdapat KAP yang terkenal. Di antaranya yaitu yang pertama Andi Iskandar dan rekan, yang kedua Hans Tuanakota dan Mustafa, yang ketiga Hendra Winata dan rekan, yang keempat Johan Makunda dan rekan, yang kelima Prastyo Utomo dan rekan, yang keenam Robert Yogi, yang ketujuh Salaki dan Salaki, yang ke-8 S. Dermawan dan rekan, 9 RB Tanubrata dan rekan, dan yang ke-10 adalah Hadi Susanto. Identifikasi pelanggaran prinsip etika. Pelanggaran prinsip etika yang dilakukan oleh 10 KAP tersebut adalah kasus tersebut melanggar prinsip-prinsip etika yang sudah digariskan dalam kode etik akuntansi, yaitu seperti prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang pertama ada kompetensi, yaitu akuntan manajemen harus memelihara tingkat pengetahuan dan keahlian yang tepat. Yang kedua ada confidentiality, akuntan manajemen harus menjaga kerahasiaan informasi kecuali pihak yang berwenang atau hukum mewajibkannya. Yang keempat ada objectivity, yaitu mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif serta mengungkapkan sepenuhnya informasi yang relevan. Yang keempat ada integrity, yaitu standar yang mensyaratkan akuntan manajemen menghindari konflik kepentingan dalam hal-hal yang melanggar etika. Alasannya karena 10 KAP tersebut telah melaksanakan pengauditan pada bank-bank yang bermasalah yang sudah jelas-jelas hal tersebut melanggar kode etik sebagai seorang akuntan publik. Ada 5 fungsi BPKP. Yang pertama, pengkajian penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Yang keempat, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Perbedaan antara BPKP dan BPK berdasarkan dari fungsinya, BPK adalah sebagai auditor eksternal yang melaksanakan pemeriksaan yang sifatnya lebih represif atau seluruhnya kegiatan audit, sedangkan BPKP lebih kepada pengawasan yang bersifat preventif atau pembinaan, tidak sepenuhnya kegiatan audit. Disebutkan juga BPKP melaksanakan pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional, sedangkan BPK pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Studi kasus yang ketiga yaitu mengenai mekanisme dari Badan Peradilan Profesi yang berada di bawah organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, antara lain ialah yang pertama yaitu ada kantor akuntan publik yang memiliki ketaatan terhadap kode etik, yaitu tanggung jawab pimpinan KAP di mana anggota itu bekerja. Yang kedua yaitu ada unit pereview kompartemen akuntan publik. Penyelenggaranya dilaksanakan oleh seksi pengendalian mutu di lingkungan kepengurusan IAI di kompartemen tersebut. Yang ketiga yaitu ada Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik.
Badan ini merupakan unit organisasi yang melaksanakan peradilan pada tingkat pertama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota IAI, Kompartemen Akuntan Pabrik. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Profesi IAI. Badan ini berfungsi sebagai peradilan tingkat banding untuk kasus-kasus yang telah diputuskan hukumnya berdasarkan keputusan pada tingkat Badan Pengawasan Profesi. Yang kelima, Departemen Keuangan RI, pengawasan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keputusan Menteri Keuangan tentang perizinan pembukaan KAP. Yang keenam, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional terhadap KAP. Pendapat tentang kontroversi keputusan yang telah diambil oleh BP2AP terhadap 10 KAP dihadapkan dengan keberatan yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian DJLK, Departemen Keuangan kepada Ketua MK IAI. Menurut kami dalam menghadapi kasus ini, akuntan perlu berpegang pada kode etik profesi akuntan agar tidak ada lagi kecurangan yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dan disesuaikan dengan pelanggaran etika yang dilakukan. Sanksi yang ringan tidak akan membuat efek jera, jadi perlulah sanksi yang berat dan sesuai agar memberikan